sudah hadir di depan kita, di tengah-tengah kita, Mang Amsi, salah satu yang merupakan founder dari Syariah Saham. Betul ya, Mang Amsi ya? Nah, siap, Mbak. Ya, yang menarik ini, Mang Amsi ini sebenarnya merupakan singkatan ya dari nama beliau, yaitu Asep Muhammad Saiful Islam. Betul, Mang Amsi ya? Betul, Pak Cahyo. Oh, jadi ini kalau saya lihat nih, orang tuanya Mang Amsi ini sudah memiliki visi ke depan ya. Wah, nantinya kasih nama ini jadi pas sudah gede ya kan, bisa untuk branding beliau. Ya, oke. Nah, yang menarik ini, Mang Amsi ini sampai sekarang masih ya menjadi pengajar di MAN ya? MAN 3 Cianjur di belakang. MAN 3 Cianjur. Oh, ini lagi di belakang ini ya lokasinya. Oke, kalau boleh tahu mengajar di ini apa ya, Mang Amsi ya? Oke, terima kasih Pak Cahyo. Saya ngajarnya bahasa Arab. Jadi Bahasa Arab. nggak ada hubungannya sama sekali dengan ekonomi ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang menarik ini. Mungkin nanti sebelum ini kita kulik sedikit ya. Jadi, kok bisa-bisanya ya dari ngajar bahasa Arab bisa tertarik ke investasi saham, khususnya di saham syariah. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang menjadi follower baru dari IDX Kalteng, atau yang baru kenal dengan Mang Amsi, nah ini mungkin boleh ceritakan sedikit nih sebelum nanti kita mulai dengan tema kita di sore hari ini. Oke Pak, jadi sebenarnya dulu ya ketika mulai investasi itu karena saya sudah bekerja menjadi guru dari tahun 2005 ya, 2005 saya langsung di sini Pak ngajarnya. Jadi kita udah hampir 19 tahun di sekolah yang sama ya. Wah, luar biasa. Karena jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, kemudian juga saya berpikir bahwa di masa depan saya harus punya dana pensiun yang cukup ya, karena saya nanti juga akan pensiun begitu. Maka akhirnya saya memaksakan diri untuk belajar tentang perencanaan keuangan, kemudian juga tentang investasi, sampai akhirnya memutuskan kayaknya instrumen yang cocok buat saya itu ya saham ya, terutama saham syariah. Karena dari sejak saya pertama kali jadi investor pun itu sudah ada daftar efek syariah. Meskipun belum ada indeks saham syariahnya, tapi ya, daftar efek syariah sudah ada ya. Seperti itu Pak. Jadi dari awal memang akhirnya memilih itu karena horizon waktunya masih lama juga gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar saham, terutama saham syariah. Gitu, Pak. Oke, nah ini dalam perjalanannya ini, dari mulai awal sampai sekarang ini kira-kira pernah nggak ini mengalami sesuatu hal yang menarik atau bikin apa ya, yang bikin mungkin kalau orang tuh patah harang ya di investasi saham nih, pernah nggak ini mengalami sesuatu yang ternyata tiba-tiba loss atau apa, itu pernah nggak Mas? Oke Pak, salah satu video yang viral di Instagram saya itu adalah tentang kebangkrutan saya. Jadi boleh cek teman-teman, saya sampai di pin di atas ya. Feed atau feed Instagram yang paling rame itu ya ketika ada video 1 menit tentang kebangkrutan. Dan memang saya pernah mengalami itu di tahun 2008 ya, dalam arti kebangkrutan ya karena saya terlilit utang yang kalau dibayar dengan cicilan gaji waktu itu sampai bisa 80 tahun pembayarannya begitu. Dan sebenarnya kan video itu video itu satir ya, sindiran lah bahwa di saham itu risikonya gede gitu. Jadi di bawahnya itu sampai ada yang bilang misalnya, wah Mang Amsi jangan nakut-nakutin orang dong. Saya bicara riwayat hidup saya gitu kan. Dan dari situ justru saya belajar bagaimana cara investasi yang baik, bagaimana cara memilih saham yang ya istilahnya kalau rugi pun masih bisa ditoleransi, tidak terjebak di investasi bodong dan seterusnya. Jadi intinya kalau pernah mengalami masa-masa suram ya, saya pernah mengalami, tapi di awal-awal belajar ya. Sekarang pun kita juga masih ada saham yang memang loss, itu biasa ya. Tapi juga saham yang bisa membuat saya bisa, alhamdulillah misalnya bisa merenovasi rumah juga ada. Jadi intinya sih pemilihan investasi itu tergantung profil risiko yang kita miliki. Kalau memang tidak berani, jangan pernah paksakan karena kenal risiko adalah kenal rezeki, begitu Pak. Nah, ini yang menarik nih. Kenal risiko karena rezeki tadi ya. Kenal risiko kanal itu channel ya. Iya, kanal risiko ya karena rezeki ya. Oke, ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat memang 2008 itu
nanti merupakan titik balik ya. Jadi di mana dari mengalami kebangkrutan, tapi kalau kita bisa belajar dari situ, maka kita akhirnya bisa tahu kira-kira seperti apa sih kalau mengalami seperti itu, langkahnya seperti apa, dan nantinya mesti bagaimana. Nah, sekarang juga seperti sampaikan Mang Amsi juga, sampai sekarang juga masih ada saham yang loss. Jadi selama dalam portofolio kita masih banyak yang profit, dan profit itu masih bisa menutupi lebih besar daripada loss-nya, saya pikir sih masih oke, karena hakikatnya investasi itu kan ada risiko di belakangnya. Nah, oke, teman-teman. Ya, jadi kita sudah tahu ya latar belakangnya Mang Amsi seperti apa. Jadi kalau ada yang bilang investasi saham itu gampang, ya kan, terus kemudian pasti untung, nah itu sama sekali tidak benar, karena setiap investasi ada risikonya, dan setiap investor pun yang berpengalaman pasti sudah merasakan yang namanya rugi, nah apalagi cut loss. Nah, oke. Nah ini sekarang kita kembali ke tema kita nih, karena sekarang ini kan masih dalam temanya Hari Kemerdekaan Mang Amsi, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema kita Hari Kemerdekaan dengan merdeka finansial. Nah, kalau dari sudut pandang Mang Amsi ini, merdeka finansial itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut saya sih merdeka finansial itu kita sudah tidak memikirkan memikirkan kebutuhan begitu, karena memang sudah terjamin kebutuhannya, dan kebutuhannya itu terjamin dari passive income, bukan dari active income gitu. Jadi kalau misalnya saya nih masih kaum gajian ya, digaji gitu, guru digaji ya, itu masih active income gitu. Tapi yang merdeka finansial itu ketika passive income-nya itu sudah memenuhi kebutuhan kita setiap bulan. Jadi misalnya kita punya instrumen investasi yang hasilnya itu, atau misalnya bagi hasilnya, atau misalnya kuponnya kalau obligasi, atau bagi hasil sukuk misalnya, atau juga misalnya return dari saham atau dividen dari saham, itu sudah mencukupi biaya kita selama setahun. Dari hasilnya itu per bulannya sudah kita bisa ambil hasilnya. Contoh misalnya gini, paling mudahnya ya Pak, kalau misalnya kebutuhan kita 10 juta gitu, 10 juta per bulan ya, 10 juta per bulan, itu sudah sangat cukup gitu. Misalnya kalau saya pribadi sih sudah lebih dari cukup ya, karena saya tinggalnya di hutan begitu. Kalau di Jakarta mungkin nggak terasa ya, nggak tahu kalau di Palangkaraya. Kalau di saya tuh udah sangat lebih dari cukup gitu, 10 juta itu. Kita masih bisa spare buat ngasih orang gitu, buat sedekah, buat yang lainnya gitu. Nah, kalau kita butuh sebulan 10 juta gitu, dan 10 juta itu dari hasil investasi, yang katakanlah kita benchmarknya itu katakanlah sukuk ya, kalau yang syariah sukuk misalnya. Yeah. Sukuk itu katakanlah 6% per tahun gitu, 6% per tahun. Berarti kita butuh 120 juta ya, 120 juta per tahun. Dari 6%-nya itu 120 juta. Berarti kita harus punya dana 2 miliar. Gitu. Ya, jadi lebih malah. Merdeka finansial versi saya misalnya minimal 2 miliar gitu. Kenapa? Karena dari 2 miliar itu, kalau kita ambil 6%-nya itu 120 juta per tahun. Ya. Dari 120 juta itu kita bagi 12 menjadi 10 juta per bulan. Betul. Jadi kita harus mencoba berikhtiar mencari supaya kita memperoleh 2 miliar itu, dan kita tanamkan ke instrumen yang low risk atau yang bahkan hampir tidak ada risiko, katakanlah surat berharga negara atau sukuk atau ORI ya, obligasi retail, atau misalnya fixed rate yang lainnya juga gitu, fixed income rate yang lain, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan bulanan kita. Seperti itu. Nah, jadi yang harus kita garisbawahi bahwa merdeka finansial itu kalau dari return yang kita dapatkan dari investasi kita itu sudah bisa mencukupi kebutuhan kita ya. Berapapun itu. Jadi karena saya yakin kebutuhan kita ini berbeda-beda. Mungkin kayak yang disampaikan Mang Amsi tadi, di Cianjur 10 juta sudah cukup. Di Palangkaraya juga menurut saya 10 juta itu sudah lebih dari cukup ya. Karena di sini juga kebetulan bukan kota metropolitan seperti Jakarta, Mang Amsi. Bahkan beda dengan kalau kita kemarin ketemu di Banjarmasin ya, Mang Amsi ya. Nah, ya, betul, di sini tuh jauh berbeda dengan Banjarmasin. Banjarmasin itu relatif lebih ramai, jauh lebih ramai, banyak hiburan, ada mall. Kalau di sini relatif lebih sepi. Penduduknya juga lebih sedikit, ya lebih sepi, dan hiburan juga tidak banyak. Jadi dengan 10 juta itu sebenarnya harusnya sudah cukup untuk hidup di Palangkaraya. Nah, tinggal bagaimana nanti teman-teman
mengusahakan ya berikhtiar supaya apa? Supaya kita semua bisa mencukupi kebutuhan kita dengan investasi kita. Artinya kita sudah merdeka secara finansial. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Mang Afif sekarang ini posisinya sudah merdeka secara finansial atau belum? Kalau saya pribadi sebenarnya belum ya Pak. Kenapa? Belum, Karena saya memang punya aset senilai itu. Aset senilai yang saya butuhkan gitu. Tapi karena asetnya aset tetap, belum liquid gitu ya. Jadi ya maksudnya dalam bentuk properti ya Pak. Dalam bentuk properti dan belum, mungkin nanti teman-teman mau ada yang beli aset saya, nanti boleh japri ya. Jadi sekalian iklan. Jadi boleh. Kalau aset saya terjual itu saya lebih dari bebas finansial gitu. Tapi kalau yang sekarang itu belum, Pak. Terus terang aja belum, karena memang saya masih aktif income. Meskipun saya juga punya passive income dari royalti buku ya. Tapi royalti buku itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya setiap bulan gitu. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang mau beli aset saya, nah itu sangat lebih, mungkin 2 kali lipat dari yang saya butuhkan. Wah. Bisa terbayang lah. Oke. Jadi kalau menurut Mang Afif sekarang ini kalau dilihat dari income memang masih belum ya secara merdeka secara finansial, tetapi kalau secara aset memang sudah. Nah, tinggal seperti itu tadi. Nah, kalau menurut Mang Afif, apakah dengan investasi ini bisa untuk membuat kita merdeka secara finansial? Sangat bisa, Pak. Tergantung kita memilih instrumennya yang tepat dan cocok dengan profil risiko kita. Misalnya kalau saham misalnya ya. Kalau teman-teman nggak mau pusing dengan saham atau terutama saham syariah, cari aja saham syariah yang rutin bagi dividen setiap tahun dan dividen yield-nya di atas 10%, misalnya seperti itu. Kalau semakin besar bagi hasil per tahunnya, semakin sedikit modal yang dibutuhkan gitu Pak. Misalnya tadi ya, dengan asumsi kita butuh 120 juta per tahun misalnya, kita cuma butuh kita butuhnya 1,2 miliar aja gitu. Kalau dividennya rata-rata 10%. Kalau rata-rata dividennya 10%, berarti 1,2 miliar kita butuhkan. Jadi, dan di Indonesia itu banyak banyak saham syariah yang dividennya rata-rata di atas 10% per tahun. Lebih dari 3 lah kalau teman-teman mau cek, mau riset sendiri itu. Dan kebanyakannya memang saham-saham batu bara ya, kalau yang dividennya besar gitu. Dan juga ada beberapa saham properti dan juga saham-saham retail ya, saham-saham perdagangan begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih instrumen itu cocok gak dengan profil kita. Misalnya kalau di saham memang tidak cocok, jangan paksakan. Udah aja ambil sukuk juga lumayan lah, sekitar 7%. Atau teman-teman punya kontrakan gitu ya. Teman-teman punya kontrakan, punya properti, katakanlah 10 pintu gitu ya, satu pintunya katakanlah sekitar 1 juta, ya itu udah cukup gitu. 10 juta per bulan udah cukup gitu. Jadi instrumennya boleh apa saja. Ya, instrumennya boleh apa saja. Yang terpenting dari instrumen itu ada hasil yang bisa memenuhi kebutuhan bulanan passive income-nya gitu. Kalau teman-teman penulis buku misalnya ya, penulis buku itu kan royaltinya dibayar 6 bulan sekali. Nah, kalau royaltinya setahun bisa nyambung 120 juta juga sudah cukup. Jadi apapun bentuk investasinya, passive income-nya, yang penting dihitung dulu kebutuhan kita per bulannya berapa. Makanya setiap orang pasti level merdeka finansialnya bisa beda-beda gitu. Levelnya bisa beda-beda. Tergantung dari daerahnya, tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari gaya hidupnya juga. Sebenarnya kalau saya frugal living itu ya 5 juta itu udah berlebih Pak. Kalau bagi saya ya. 5 juta itu udah berlebih. Karena kebanyakannya kan kita ada tagihan, ada yang lain juga gitu. Iya, betul. Saya itu unik Pak. Saya punya kontrakan yang kontrakan yang lokasinya itu di kota besar. Sementara saya tinggal di hutan. Dan kontrakan saya itu lebih bagus bangunannya ketimbang rumah saya sendiri gitu. Nah, berarti secara ini dari dari kontrakan sudah bisa membantu sebenarnya Mas Mang Afif ya ininya ya. Tapi karena saya bukan murni seorang pengusaha, jadi kalau nggak bayar itu saya toleransi berapa bulan gitu. Pas COVID itu misalnya kita kasih relaksasi berapa bulan gitu. Karena kan saya setengah pengusaha, setengah guru ya, dan kebanyakan gurunya gitu, kasihan juga ya gitu. Jadi memang susah kaya sih. Itu sama kayak saya Mang Afif. Jadi saya juga ada ini kan ada kos-kosan ya 10 pintu itu. Jadi kadang kalau
mereka belum ini mahasiswa Pak, mohon maaf lagi ada ini, ya udah nggak apa-apa. Kadang sampai berapa bulan nggak ini baru saya tagih kan, kadang saya kasihan. Jadi itu. Nah, kalau kita kembali lagi nih ke investasi yang saat ini dipilih oleh Mang Apsi. Ini Mang Apsi prefernya di mana nih investasi yang sekarang ini? Kalau yang di sektor non properti ya, non properti. Oke. Keuangan. Kalau lihat kalau saya paling gampangnya sih lihat akun Custodian Central Efek Indonesia ya. Jadi paling mudah itu mengeceknya lewat KC kan. Jadi ketahuan langsung tuh kita punya. Jadi teman-teman nanti ya kalau sudah jadi investor itu pasti punya akun Custodian Central Efek Indonesia. Itu katakanlah KTP-nya investor Indonesia ya Pak ya. Ya. Dan itu adalah masih satu arsitektur atau satu apa disebutnya Pak namanya SRO ya. SRO. SRO dengan Bursa Efek Indonesia, Custodian Central Efek dan Clearing Penjaminan Efek. Nah, data kita itu ada di KC kan, data itu semua ada di KC dan di KC itu bisa kita tahu, misalnya saya ini punya sahamnya di atas 90% Pak, saham di atas 90%, sisanya reksadana dan sukuk gitu. Reksadana pun nggak banyak, mungkin sekitar 4-5%, sisanya jauh lebih sedikit lagi di sukuk ya, karena saya baru belajar sukuk tuh setahun terakhir menjelang pensiun saya mulai konversi sebagian saham itu ke sukuk gitu, tambah ke sukuk gitu, karena saya sudah mulai mencari fixed income gitu. Saya profil risikonya ketika lewat 40 tahunan udah berbeda Pak dengan sebelum 40 tahun gitu. Iya, jadi saya sadar diri karena usia semakin bertambah, maka instrumen yang agresifnya itu kita kurangi, kita konversi ke yang lebih defensif atau yang lebih fixed income seperti itu Pak. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan 90% ya, mungkin di saham ya. Nah, preferensinya lebih ke saham syariah kalau itu ya? Semuanya syariah. Semuanya syariah ya? Nah, ketika beli semuanya syariah. Tapi ada kan yang nyangkut sudah dikeluarkan dari syariah juga ada kan, tapi sudah bisa dijual gitu Pak. Iya, oke. Nah ini menarik nih. Nah, kalau kita boleh tahu nih, buat teman-teman yang masih awam nih, perbedaan antara saham yang syariah dengan non syariah itu menurut Mang Apsi di mana ini? Oke, perbedaannya lebih di kriterianya saja Pak. Jadi di Indonesia itu teman-teman saham syariah itu terbagi menjadi dua ya. Saham syariah konvensional dan saham syariah saham syariah aktif dan saham syariah pasif, seperti itu maksud saya. Kok jadi saham syariah konvensional, bingung ya. Saham syariah aktif dan saham syariah pasif. Nah, kalau saham syariah aktif itu adalah perusahaan yang sebelum masuk ke bursa, sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia, itu sudah syariah secara institusional, secara kelembagaan, secara anggaran dasar itu sudah syariah. Kenapa? Buktinya adalah ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi ketika ada Dewan Pengawas Syariah, berarti otomatis perusahaan tersebut dinyatakan sebagai syariah. Dan itu menyatakan diri bahwa kami adalah perusahaan syariah. Jadi sebelum ada di Bursa Efek pun mereka sudah syariah secara bisnis. Itu ada 5 kan, BRIS, BTPS, PNBS, BANK, dan JEMAS gitu ya. Sedangkan selain itu, yang selain 5 tadi, itu disebutnya emiten pasif syariah, gitu. Emiten syariah pasif. Kenapa pasif? Karena dia tidak menyatakan diri sebagai perusahaan syariah, tapi dinilai oleh pihak ketiga, namanya Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan OJK. Jadi DSN dan OJK itu berkolaborasi, kemudian setiap 6 bulan sekali merilis daftar efek syariah, di mana ada kriterianya supaya perusahaan tersebut tergolong syariah atau tidak. Nah, kriterianya ini diatur oleh Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Jadi kriterianya ada di ketentuan kelima, di situ dijelaskan core bisnisnya harus bagaimana, rasio utangnya bagaimana, rasio pendapatan halnya bagaimana, itu diatur. Nah, nanti kalau lolos itu screeningnya, baru dinyatakan sebagai daftar efek syariah yang bisa diperjualbelikan di pasar reguler seperti Bursa Efek Indonesia. Seperti itu, Pak. Nah, oke. Jadi kita sekarang sudah tahu nih, perbedaan yang saham yang konvensional dengan saham syariah. Kalau syariah tadi ada 2 ya, aktif dan pasif. Kalau aktif itu dari awal mereka sudah menyatakan bahwa mereka ini perusahaan syariah, ya kan? Jadi misalnya tadi kan Bank Syariah Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan lain-lain. Nah, kalau yang pasif ini berarti yang kriteria syariahnya ini ditentukan oleh DSN MUI dan juga dari OJK. Jadi ada beberapa kriteria, ada 3 kriteria. Nah, kalau masuk ke situ baru masuk dalam kriteria daftar efek syariah. Nah,
sekarang kita ini nih, kalau kita udah tahu nih milih perbedaan antara saham syariah dan yang konvensional atau non syariah. Nah, kalau dari sisi cara berinvestasinya ini, ada nggak nih perbedaannya antara yang saham yang syariah atau yang konvensional yang non syariah dari cara berinvestasinya ya? Oke Pak, kalau cara berinvestasinya sama dengan ya? saham pada umumnya ya, itu istilahnya kita daftar dulu sebagai nasabah di sekuritas atau di broker atau di perusahaan efek, kemudian teman-teman nanti punya user ID atau punya username dan password ya kalau aplikasi online gitu. Nanti teman-teman tinggal masuk ke aplikasinya, kemudian beli jual, seperti deposit atau store dana, kemudian dananya masuk ke rekening dana nasabah atas nama kita. Ini juga perlu saya tegaskan bahwa investasi yang benar itu adalah investasi. Ya, investasi yang benar itu adalah investasi yang store-nya itu ke rekening atas nama kita sendiri. Betul. Gitu. Itu yang harus dicamkan dari awal ya Pak. Jadi sekarang kan saya banyak dimanipulasi ya oleh teman-teman, bukan teman-teman lah, oleh oknum-oknum penipu mengaku nama Mang Amsi, fotonya Mang Amsi, kemudian namanya nama saya begitu, tapi dia menipu gitu dengan menerima titipan dana gitu. Tapi pas transfer rekeningnya, pas transfer dananya namanya bukan nama saya, bukan nama orang yang menawarkan transfer juga. Itu pasti bodong gitu, pasti bohong dan bodoh dan bohong gitu. Bodong itu kan gabungan antara kebodohan dan kebohongan, bodong jadi bodoh bohong. Nah, kalau misalnya teman-teman mentransfer ke orang yang bukan nama teman-teman sendiri, pastikan itu adalah penipuan begitu. Jadi kalau kita investor yang benar itu transfernya ke nama kita sendiri, rekeningnya nama kita sendiri, kemudian belinya oleh kita sendiri begitu, dan jualnya juga oleh kita sendiri. Jadi secara umum transaksinya itu sama dengan saham kebanyakan ya, seperti itu. Hanya mungkin diatur kalau yang syariah itu ya tidak boleh menggunakan utang berbasis bunga, misalnya pinjam ke sekuritas ada bunga margin yang kita bisa dipinjami misalnya lebih dari 3 hari atau 2 hari ada bunga, nah itu mungkin tidak boleh. Karena itulah salah satu ciri khas transaksi saham syariah itu cash basis transaction ya. Artinya transaksinya itu berdasarkan uang tunai yang kita miliki, uang cash yang kita miliki. Misalnya Pak Cahyo mau beli saham BRIS ya, atau jangan BRIS lah, nanti takutnya jadi menggiring ya. Saham apa ya? Saham yang nggak terkenal deh, saham ABCD misalnya, beli saham ABCD, kemudian punya cashnya 1 juta. Nah, kita beli 1.100.000, pasti ditolak oleh sistemnya. Kenapa? Karena sudah melebihi cash yang ada. Atau sebaliknya, cashnya cukup nih, beli sahamnya 900.000, tapi beli BBCA nggak bisa juga. Kenapa? Karena BBCA itu sahamnya non syariah. Jadi dalam transaksi syariah itu ada 2 hal yang diperhatikan. Pertama, objek transaksinya, kedua, mekanisme transaksinya. Kalau objeknya itu efek syariah, pasti bisa dibeli. Kalau mekanismenya itu misalnya meskipun efek syariah, tapi dibelinya pakai utang berbasis bunga, atau pinjaman dari sekuritas yang ada bunganya, tetap nggak bisa juga. Seperti itu, Pak. Oke, nah jadi sudah paham ya. Kalau teman-teman mau mau aman, buka rekeningnya memang harus di sekuritas yang memiliki online trading syariah. Karena apa? Karena dengan teman-teman membuka rekening di perusahaan sekuritas yang memiliki sistem online trading syariah, secara kalau kita mau beli saham itu sudah dipilihkan saham yang masuk kategori syariah hanya bisa dibeli dan tidak bisa pakai margin atau hutang. Jadi sudah ada rambu-rambunya. Jadi baik secara saham yang kita beli maupun secara mekanismenya sudah dipastikan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini yang akan kita bacakan, Mam Amsi. Nah, ini ada pertanyaan dari sebentar. Oh, ini mengenai indeks syariah nih, Mang Amsi. Dari akunnya Buya Nongkrong. Wah, Buya Nongkrong. Dari Sumatera Barat nih. Wah, ini jauh-jauh dari Sumatera Barat ikut live bersama kita di Kalimantan Tengah. Iya. Tidak apa-apa. Dan ini narasumbernya di Jawa Barat ya, Sumbar, Jabar, Kalteng. Oh iya, betul. Ini pertanyaannya, mengapa indeks syariah cenderung lebih rendah? Nah, saya kurang tahu maksudnya gimana nih? Mengapa indeks syariah cenderung lebih rendah? Mungkin kalau dibandingkan dengan kinerjanya ya, mungkin. Tapi kalau saya sebenarnya nggak juga ya. Tapi kita lihat sih, coba untuk Mang Amsi gimana ininya?
Kalau menurut saya ada masanya indeks syariah itu bisa mengungguli indeks konvensional ya. Betul. Seperti Ya, contoh, betul. saya punya riset dari seorang peneliti ya di Indonesia. Kebetulan teman saya juga dosennya, dosen ekonomi ya. Jadi saya lebih percaya lah beliau dosennya ekonomi gitu dibanding saya sekalipun yang nggak jelas ya. Jadi beliau mengatakan bahwa indeks syariah cenderung mengungguli indeks konvensional ketika terjadi krisis. Dan dia buktikan risetnya itu dari kejadian yang menimpa Indonesia di tahun 2008, kemudian 2013 dan saya lupa 2015 atau berapa, ada minor krisis lah gitu. Jadi Ya. ada apa? Ada penurunan yang kecil tapi tidak sehebat 2008. Dan tulisan itu belum rilis sebelum adanya COVID. Nah, ketika ada COVID saya meneliti langsung karena saya saksi langsung di COVID itu kan. Dan boleh teman-teman cek, di tahun 2020, ketika COVID melanda Indonesia, itu indeks yang paling mengungguli indeks semuanya, itu JI 70. Ketika yang lain minus, JI 70 malah plus banyak. Kenapa? Karena ada BRIS waktu itu. BRIS yang naik gila-gilaan. Dan itu ada di JI, Jakarta Islamic Index 70. Kemudian di tahun 2022 juga indeks saham syariah mengungguli indeks konvensional. Boleh cek. Jadi sebenarnya tergantung dari sisi mana melihatnya. Ini dari sisi indeks ya. Kalau dari saham perorangan justru lebih hebat lagi gitu. Contoh ya, di tahun 2022 yang naik banyak apa? Saham-saham batubara. Saham batubara itu kebanyakan saham syariah. Gitu. Terbukti dengan Bayan Resource gitu. Atau misalnya PTBA, atau misalnya Adaro Energi, atau misalnya ITMG, Harum, dan seterusnya. Itu saham-saham batubara diuntungkan dan saham batubara kebanyakan saham syariah. Artinya bicara indeks kita juga pernah mengungguli indeks konvensional. Betul. Bicara per sahamnya banyak juga saham yang bisa mengungguli. Contoh 2020 ada BRIS, 2021 itu misalnya ada MTDL, 2022 saham batubara gitu kan. 2021 bahkan bank digital ya seperti BANK itu juga BTPS juga pernah jaya di masanya begitu. 2023 teman-teman cek saham-saham properti sudah mulai menggeliat, ada yang mulai banyak sudah mengungguli juga saham-saham konvensional. Artinya selalu ada masa dan periode yang indeks atau saham syariah itu bisa mengungguli indeks dan saham konvensional. Gitu Pak. Oke, ya jadi kalau menjawab pertanyaan dari Bu Yono kurang lagi, tidak selamanya indeks saham syariah itu berada di bawah indeks kinerja dari IHSG ya. Jadi ada suatu masa memang indeks saham syariah itu di atasnya, ya kan? Seperti tadi disampaikan oleh Mang Amsi. Apalagi kalau pas saham-saham finansial rontok semua itu pasti indeks saham syariah itu pasti naik karena sebagian besar saham-saham finansial perbankan itu kan market cap-nya kan gede. Jadi kalau mereka turunnya banyak, otomatis IHSG pasti akan turun. Nah, jadi tidak selalu itu. Jadi tergantung dari saham-saham yang ada di indeks saham syariah.